Ditampilkan pada suatu pagi, seorang wanita sedang berada di dalam mobil, bersantai sembari mendengarkan musik di radio. Entah mengapa, sesaat kemudian ia buru-buru keluar, sampai-sampai meninggalkan anaknya dan ternyata... Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu ingatlah nasihat orang tua. Dan jangan lupa untuk mendoakan mereka, karena tanpa nasihat dan doa orang tua, kita tidak ada apa-apanya. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Mom and Dad. Film ini dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Brian Tyler, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah pasti kalian kenal. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan selamat menyaksikan video alur cerita. Ditampilkan keluarga Ryan yang tinggal di pinggiran sebuah kota di US. Para orang tua, Brent dan Kendall Ryan, sangat mencintai anak-anak mereka, tetapi merasa seolah ada yang berubah dalam hidup pasangan itu. Anak pertama adalah Carly, yang kini telah menginjak usia remaja. Sedangkan anak kedua, Josh, masih kecil, kurang lebih berusia 7 tahun. Ditampilkan Carly yang sedang berbincang dengan sang kekasih, Damon, via telepon. Meskipun Brent dan Kendall tidak senang akan hal itu, tapi Carly sama sekali tak peduli. Gadis itu sibuk membahas tentang rencana menonton malam ini setelah ujian di sekolah selesai. Saat sarapan, asisten rumah tangga Sun Yi mendengar berita tentang seorang ibu yang meninggalkan bayinya di dalam mobil hingga tewas akibat kecelakaan. Hari itu Sun Yi membawa putrinya, Lisa, untuk membantu dalam bersih-bersih karena diketahui bahwa malam ini orang tua Brent akan datang berkunjung untuk makan malam bersama. Mendengar hal itu, Carly segera menjelaskan kepada ibunya tentang rencana menonton malam ini. Tentu saja, itu menimbulkan pertengkaran, dan karena tidak diberikan uang, maka secara diam-diam Carly mengambil $100 dari tas ibunya. Perdebatan masih berlanjut saat Kendall mengantar Carly ke sekolah. Kendall mencoba untuk berbaikan karena hubungan keduanya dulu sangatlah dekat, bahkan mereka seperti sahabat. Namun Carly dengan kejam mengatakan bahwa kehidupan Kendall sangat membosankan dan kini banyak hal yang telah berubah. Sementara itu, Brent dan Josh masih berada di rumah. Mereka bercanda riang gembira sampai akhirnya sebuah lemparan dari Josh mengenai Brent dan segera tatapan Brent menjadi sangat menyeramkan, tetapi segera tertawa karena itu hanya bercanda. Namun sepertinya kemarahan masih tersisa karena sebelum pergi, Brent sempat menendang mobil mainan Josh yang menghalangi. Josh melanjutkan bersenang-senang dan bermain sendiri, sementara Sun Yi dan anaknya Lisa sedang sibuk menyiapkan masakan. Namun ketika Josh membelakangi mereka, tiba-tiba saja kembali ke Kendall yang sedang bersama temannya yang merupakan ibu Riley, Jean. Mereka membicarakan tentang adik Kendall, Jenna, yang sudah hampir memasuki masa bersalin. Lalu ketika hendak membayar minuman, Kendall menyadari bahwa uangnya hilang. Jean menceritakan bahwa tak jarang Riley mengambil uang dari dompetnya, yang mana mengisyaratkan bahwa mungkin saja Carly melakukan hal yang sama. Carly sendiri kini berada di dalam kelas. Riley juga ada di sana dan kedua ponsel mereka disita karena menggunakannya saat pelajaran berlangsung. Tiba-tiba saja gurunya menerima panggilan dan diminta untuk mengirim 2 siswa ke ruangan kepala sekolah. Lalu tak lama berselang, dia segera menerima panggilan lagi dan terlihat sekolah itu mulai dikelilingi mobil polisi. Tak mau ambil pusing, Carly bersama sahabatnya pergi ke toilet untuk berdandan sembari curhat tentang sang ibu yang menyebalkan. Mereka membeli sebungkus obat surga dari siswa pengedar dengan menggunakan $100 yang dicuri Carly dari sang ibu. Dan kemudian ketika keluar, alangkah terkejutnya dua gadis itu melihat kekacauan yang terjadi. Semua siswa berlarian, sementara para guru belum terlihat. Para siswa tersebut berkumpul di halaman di mana beberapa guru dan petugas keamanan berjaga. Terlihat seorang ibu mencoba memanjat pagar, namun segera diamankan.
Di luar sekolah, para orang tua telah berkumpul meminta agar diizinkan masuk ke dalam, sementara para petugas mencoba menahan. Di tengah-tengah kepanikan, seorang siswa berlari ke arah sang ibu, sampai-sampai nekat memanjat pagar tanpa menyadari bahwa itu adalah akhir baginya. Kondisi pun menjadi semakin kacau saat lebih banyak orang tua mulai mendobrak masuk, menangkap, dan menghabisi putra-putri mereka. Beberapa bahkan tak segan-segan melakukan hal kejam di depan semua orang. Untungnya Carly berhasil melarikan diri bersama Riley dengan menggunakan mobil. Merasa bingung dan membutuhkan informasi, tapi enggan pulang ke rumah, Carly memutuskan untuk ikut ke rumah Riley. Sementara itu, sang kekasih, Damon, berada di ruang ujian. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi sebelum ujian selesai, tapi para orang tua sudah berkumpul di luar, menunggu anak-anak mereka dengan tatapan tajam. Sebenarnya pengawas sudah merasakan hal aneh, namun mencoba mengabaikannya, karena mengira mungkin hanya masalah keluarga. Tak lama kemudian, Damon mengumpulkan lembaran jawaban dan segera mengabari Carly tentang ujiannya. Saat tiba di rumah, pada awalnya Damon menemukan sang ayah yang tertidur akibat mabuk berat. Ini bukanlah hal yang baru, jadi segera Damon membereskan semua kekacauan sampai akhirnya ketika kembali ke ruang utama, pada akhirnya, kecerobohan membuat ayah Damon tewas seketika akibat tertusuk botol kaca. Bersamaan dengan itu, Kendall berada di mobil mengingat pertemuan yang kacau dengan mantan manajer. Kendall berharap bisa diterima kerja kembali, seperti yang dijanjikan. Namun si manajer mengatakan bahwa itu adalah 15 tahun yang lalu, dan ya, Kendall tidak bisa diterima begitu saja mengingat faktor usia. Membayangkan kembali semua itu, serta bagaimana hidupnya sekarang, Kendall pun mulai hilang kendali. Tiba-tiba saja dia mendapatkan kabar bahwa sang adik Jenna akan segera melahirkan. Setibanya di rumah sakit, wanita itu melihat orang-orang yang menyaksikan berita tentang kebrutalan orang tua terhadap anak-anak mereka. Sayangnya belum sempat mendengar lebih lengkap, Kendall langsung dipanggil oleh Jenna. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa Jenna telah melahirkan bayi perempuan yang sehat. Pada awalnya wanita itu memeluk bayinya penuh haru, namun entah apa yang terjadi. Seketika momen indah itu menjadi sangat mengerikan. Jenna memeluk bayinya dengan sangat amat erat, sehingga Kendall dan para petugas pun segera bertindak. Stop, Jeannie! No! Security! Call security! Okay. What's happening with her? Jeannie! What the hell is happening here? Security! Beberapa waktu kemudian, terlihat Kendall sedang menggendong bayi malang itu. Lalu para petugas pun menghampiri untuk meminta bayi itu kembali. Seorang perawat menjelaskan bahwa semua orang tua menggila sehingga mereka harus menempatkan bayi-bayi di ruangan yang aman. Adegan kemudian berpindah ke Carly yang akhirnya tiba di rumah Riley. Sementara Riley naik ke lantai atas, Carly menyaksikan berita tentang keganasan orang tua yang mana diduga akibat virus misterius yang telah menyebar di seluruh negeri dan membuat para orang tua menghabisi putra-putri mereka. Beberapa saat kemudian, merasa panik, Carly pun mencoba menyusul sahabatnya. Namun apa yang ia temukan benar-benar mengejutkan. Terlihat Riley tergeletak tak bernyawa, sementara Jean sangat lega karena telah mengeksekusi putrinya. Takut dan panik bercampur jadi satu, sehingga Carly pun segera melarikan diri sampai akhirnya melihat seorang pria dengan pemukul baseball berlumuran darah. Seseorang menghampiri dan membuat gadis itu kaget bukan kepalang. Beruntung itu adalah Damon. Pemuda itu segera memperingatkan agar Carly menjauhi orang tuanya. Namun sialnya, kini mereka harus ke rumah Carly demi menyelamatkan Josh. Sementara itu, ditampilkan Brand yang mendadak terbangun karena mendengar dering ponsel, dan ternyata itu panggilan dari Kendall. Segera Brand menghubungi asisten dan mengatakan bahwa tidak akan menerima telepon dari siapapun, terutama Kendall. Lalu ia melihat foto anak-anaknya dengan tatapan hangat, namun tiba-tiba saja
Kembali ke muda-mudi Damon dan Carly yang tiba di rumah dan mengetahui bahwa Sun Yi masih berada di sana, mereka mencoba bersikap setenang mungkin lalu menanyakan tentang Josh kepada Sun Yi. Namun, para remaja itu tak kuasa menahan rasa kagetnya ketika melihat lantai yang berlumuran darah yang menegaskan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sementara Damon mengawasi Sun Yi, Carly akhirnya menemukan Josh yang bersembunyi di bawah tempat tidur dengan sangat amat ketakutan. Bocah itu mengatakan bahwa Sun Yi telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Lisa, tapi tak berani untuk menjelaskan dengan detail. Kembali ke dapur, setelah membereskan semuanya, Sun Yi pun memutuskan untuk pergi. Namun, Damon, Carly, dan Josh masih belum bisa bernafas lega karena tak lama berselang, Brand pulang dengan amarah yang menggebu-gebu, apalagi setelah mengetahui Damon berada di rumah. Mendengar kegaduhan di bawah, Carly segera meminta adiknya bergegas agar bisa melarikan diri. Meskipun Josh tetap membutuhkan sedikit waktu untuk mengambil ranselnya. Di lantai bawah, Brand masih terus mengamuk sambil mengusir Damon. Namun ketika Carly dan Josh muncul, segera pria itu menjadi berkali-kali lipat lebih gila. Setelah mengunci diri di ruangan bawah atau basement, dua bersaudara itu segera melihat bagaimana kacaunya kondisi di ruangan tersebut. Adegan kemudian berpindah menampilkan 3 minggu yang lalu, Brand telah membeli meja biliar dan merakitnya di basement, yang mana dia berencana menjadikan basement sebagai ruangan khusus pria. Brand cukup puas dengan apa yang ia bangun, namun kedatangan Kendall menghancurkan itu semua. Apa yang dilakukan Brand dianggap sebagai pemborosan dan keegoisan, mengabaikan fakta bahwa setelah bekerja keras, Brand juga ingin memanjakan diri. Setelah menghancurkan semuanya, pasangan itu berbincang tentang suatu hal yang paling mereka inginkan, yaitu merasakan kembali masa muda yang bebas. Tapi tentunya itu tidak mungkin. Kendall setuju mengklaim bahwa dia telah mengorbankan impian dan cita-cita demi keluarga, meskipun dia mencintai keluarga. Tapi di satu sisi, ada rasa rindu terhadap kehidupannya yang dulu. Kembali ke masa kini, Kendall menuju ke rumah sambil berharap anak-anaknya baik-baik saja. Siaran radio memberitakan tentang peringatan kepada setiap orang tua untuk menjauhi anak-anak mereka karena tidak ada yang tahu kapan mereka akan terinfeksi. Awalnya Kendall segera menghentikan mobil untuk merenungkan kembali, tapi kemudian wanita itu malah langsung tancap gas dan setibanya di rumah, segera Kendall bekerja sama dengan sang suami dalam upaya mendobrak pintu basement sekaligus memaksa anak-anak keluar. Your motherfucking mother should open the... Sementara Kendall berusaha menggergaji pintu, Brand menuju ke kamar untuk mengambil pistol. Alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa kotak penyimpanannya kosong. Sesaat kemudian terdengar suara tembakan yang mengungkap bahwa pistol tersebut dicuri oleh Josh. Bahu Kendall terluka akibat tembakan, oleh karena itu dia meminta Brand untuk mensterilkan lukanya dengan alkohol. Jika tetap memaksa masuk, maka Brand dan Kendall hanya akan tertembak. Oleh karena itu, mereka mengatur rencana lain, yaitu mengaliri gas ke basement. Dengan cara ini, mereka berharap Carly dan Josh pingsan, sehingga bisa dengan leluasa mendobrak pintu. Saat menutup lubang-lubang pada pintu, Carly ternyata memperhatikan dan mencoba memasukkan jarinya. Beberapa waktu kemudian, saat gas mulai memenuhi ruangan basement, Carly menyadari rencana yang dilakukan oleh orang tuanya. Ditampilkan Brand dan Kendall yang sudah tak sabar menunggu tanda menyerahnya anak-anak. Tak lama berselang, terdengar suara batuk yang membuat pasangan itu bergembira. Sementara Carly menyusun rencana, dia menemukan sekotak korek api dan menempelkannya pada pintu. Kemudian segera dia mengajak Josh masuk ke dalam jalur ventilasi untuk keluar dari basement. Beberapa waktu kemudian, setelah tak lagi terdengar suara, Brand dan Kendall yang mengira anak-anaknya telah pingsan segera melubangi pintu dan mendobrak masuk. Namun
Brand terpental entah kemana, namun Kendall masih selamat dan menemukan anak-anak di lorong. Saat Kendall mencoba menyerang, para anak-anak diselamatkan oleh Damon yang ternyata masih hidup. Dia dan Carly sekuat tenaga menahan Kendall di dalam lemari. Untuk beberapa saat, keduanya bisa bernafas lega, bahkan tertawa akibat candaan Damon. Sayangnya, itu membuat mereka lengah dan akhirnya Damon terkena serangan brutal dari Kendall menggunakan kawat gantungan baju. Mom, stop it! You're gonna hurt me! Mom, stop! No! Saat pergulatan berlanjut, Kendall segera menghantam Damon dengan palu sehingga jatuh ke lantai bawah. Tak lama kemudian, Brand mulai siuman. Kini pasangan suami istri itu bisa kembali bekerja sama untuk mengeksekusi anak-anak mereka. Namun sebelum bisa melancarkan serangan, terdengar suara bel yang mengingatkan Kendall bahwa malam ini ada acara makan malam dengan orang tua Brand. Ketika membuka pintu untuk menyambut orang tuanya, Brand segera disemprot dengan chili spray oleh sang ibu, disusul dengan tikaman dari sang ayah. Keadaan pun semakin bertambah kacau. Ayah Brand, Mel, mengejar Brand, sedangkan Brand mengejar Josh. Pergulatan kini terjadi di dalam mobil Firebird kesayangan. Di saat bersamaan, terjadi perdebatan di dapur antara Kendall dan ibu mertua yang berakhir dengan baku hantam dalam kebrutalan. Setelah menumbangkan ibu mertua, Kendall segera mengejar Carly hingga keluar rumah. Ibu mertua pun bangkit dan berusaha mengejar. Namun tiba-tiba mobil Firebird kesayangan hilang kendali sehingga sementara Brand pingsan akibat kecelakaan, Damon yang ternyata masih hidup bangkit kembali dan segera menyerang Kendall hingga pingsan. Keesokan harinya, Brand dan Kendall diikat pada sebuah tiang di basement, sedangkan anak-anak mengawasi pasangan itu semalaman. Brand dan Kendall kemudian berbicara begitu manis, berharap anak-anak mau membebaskan mereka, tetapi Carly tidak akan tertipu, meskipun gadis itu dan adiknya sangat-sangat mencintai orang tua mereka. Film pun ditutup dengan ungkapan cinta yang begitu dalam dan penuh haru dari Brand dan Kendall. Mereka memang mencintai anak-anaknya, namun tamat. Film ini bisa dibilang semacam komedi gelap, membalikkan konsep orang tua yang secara harfiah melindungi anak-anak mereka. Adegan pembuka adalah sebuah perkenalan yang efektif, di mana seorang ibu meninggalkan bayinya di dalam mobil, lalu dihantam oleh kereta. Ya, mom and dad tidak setengah-setengah dalam menyampaikan maksudnya. Para orang tua tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat untuk mengeksekusi anak-anak mereka tanpa alasan yang jelas. Biasanya dorongan ini dipicu oleh suara statis dan televisi atau radio. Asal-usul histeria masa ini tidak diketahui, yang mana menurut saya itu bagus, membiarkannya tetap menjadi misteri. Ide ini sangat cerdas karena menggabungkan humor dan horor dengan cara yang masuk akal. Sejak awal kita sudah disuguhkan dengan masalah-masalah yang menjadi dasar keributan. Keluarga Ryan mungkin di luar sana tergolong kelas menengah alias nggak tajir-tajir amat. Namun semua yang ada di kehidupan mereka berjalan tidak baik dan sama sekali tidak bisa disangkal. Mereka kurang memperhatikan satu sama lain. Josh senang menyimpan hewan-hewan peliharaan di mobil kesayangan sang ayah sampai-sampai menjadi bangkai. Sementara Carly masih dalam tahap awal kecanduan obat surga dan menjalin hubungan dengan pemuda bernama Damon yang mana jelas-jelas tidak disukai oleh sang ayah. Kendall, wanita yang kehilangan arah, dia sama sekali tidak bersemangat, bahkan ketika berolahraga ataupun berkumpul bersama teman. Sementara Brand adalah pekerja keras, tapi selalu dihantui indahnya kenangan masa muda.
Sejak awal ada perasaan takut yang dibangun. Kita melihat sekilas rasa benci dan ketidakpuasan para orang tua yang merupakan respon normal terhadap perilaku remaja dan anak-anak yang menyebalkan. Tapi di samping itu, kita juga melihat ketidakpedulian orang tua satu sama lain. Pada dasarnya, Brent dan Kendall merindukan masa muda mereka, di mana kala itu mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Mungkin teman-teman yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah merasakan bahwa dulunya ingin bercita-cita menjadi apa, ingin pergi kemana, ingin memiliki apa, tapi pada akhirnya hanya berakhir menjadi orang tua. Tidak ada yang salah dengan memiliki anak dan menjadi orang tua, hanya saja menurut saya waktunya harus tepat. Pastikan semua cita-cita dan keinginan utama ya telah terpenuhi. Baru selanjutnya silahkan melanjutkan ke jenjang pernikahan dan memiliki anak. Karena jika Anda telah berkeluarga, maka akan selalu ada konflik di dalam diri ketika harus memutuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dibandingkan dengan keinginan pribadi. Salah satu adegan yang luar biasa adalah ketika Brent membangun meja biliar. Saat sang istri melemparkan sindiran pedas, jelas bahwa Brent sedang mengalami kebingungan di tengah krisis. Kata-kata Kendall menjadi puncaknya, sehingga amarah Brent pun segera dilampiaskan ke meja yang baru saja dirakitnya. Apa yang membuat film ini begitu unik sekaligus menyenangkan adalah perubahan yang terjadi pada orang tua. Ini bukan suatu kemarahan atau serangan membabi buta, menargetkan siapa saja. Orang tua hanya terobsesi untuk mengeksekusi anaknya dengan cara yang paling kejam dan cepat. Sedangkan jika berinteraksi dengan orang lain atau anak-anak lain yang bukan anak mereka, para orang tua menjadi normal kembali. Mom and Dad menggambarkan bagaimana peran sebagai orang tua dapat mengubah atau mempengaruhi identitas seseorang. Namun alih-alih hanya menyajikan pandangan kuno tentang peran orang tua, film ini memutarbalikkan konsep tersebut dan mengubahnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Ini menunjukkan bahwa ketika orang tua kehilangan kendali, ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka dapat menghasilkan konsekuensi yang mengerikan dan tak dapat diprediksi. Dengan durasi yang hanya 83 menit, mungkin ada beberapa area yang bisa mendapatkan lebih banyak penjelasan secara mendalam. Tapi ritme yang cepat ini justru menambah ketegangan karena saya pikir secara umum film ini tidak menawarkan jawaban dari semua pertanyaan yang muncul di benak kita ketika menonton. Tapi justru menawarkan suatu kejutan yang mengagumkan dan saya pikir kejutan ini sangat berhasil. Ini mungkin adalah satu-satunya cara untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak kalian, yaitu sequel. Dalam sebuah wawancara, Om Nico sendiri bahkan mengatakan bahwa Mom and Dad sangat layak untuk mendapatkan film kedua, dan bahwa adegan akhir juga sangat amat mendukung untuk dibuatnya sequel. Bahkan si Om juga mengusulkan bahwa selanjutnya mungkin bisa menampilkan perlawanan yang dilakukan oleh anak. Terdengar tidak asing, karena sebelumnya saya sudah membuat alur cerita film yang mirip-mirip, berjudul Plug. Jika memang sequelnya akan menampilkan perlawanan anak-anak, atau bahkan mungkin anak-anak itu sudah tertular keanehan yang sama, maka akan menghasilkan suatu film yang lebih menghibur dan pastinya menegangkan. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada konfirmasi apakah akan dilanjutkan atau tidak. Ya, saya cuma bisa berharap. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!